Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidik yang dirahmati Allah, selamat datang di ruang diskusi edukasi Islam. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat relevan, yaitu fikih kontemporer dalam dunia pengajaran. Di era digital dan globalisasi, guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menghadapi berbagai persoalan baru yang belum tentu dijelaskan secara eksplisit dalam kitab klasik. Pertanyaannya, bagaimana fikih Islam merespons perkembangan zaman dalam dunia pendidikan? Mari kita bahas beberapa kasus nyata. Cekidot. Kasus yang pertama, pembelajaran online dan kejujuran akademik. Dalam pembelajaran daring, sering muncul masalah seperti plagiarisme, kemudian mencontek saat ujian online, atau penggunaan AI tanpa etika. Dalam ilmu fikih, ini berkaitan dengan nilai amanah dan kejujuran. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Artinya, barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami. Maksud dari hadis ini yaitu integritas dalam belajar adalah bagian dari akhlak Islam. Untuk menjadi refleksi kita bersama, guru tidak cukup hanya memberi tugas saja, tetapi perlu juga menanamkan nilai kejujuran sebagai bagian dari ibadah. Kasus yang kedua, penggunaan teknologi dan media sosial dalam pembelajaran. Hari ini atau saat ini di era digital seperti sekarang dengan perkembangan TikTok, perkembangan YouTube, perkembangan Instagram yang juga bisa diakses dari semua kalangan. Bahkan anak di bawah umur yang belum seharusnya menggunakan gadget sudah dipertontonkan gadget. Dan saat ini guru sebagai guru menggunakan YouTube, TikTok, bahkan AI untuk media pembelajaran atau untuk mengajar. Namun muncul berbagai pertanyaan. Apakah semua konten itu halal dan layak untuk digunakan? Dalam ilmu fikih kontemporer, ini masuk pada prinsip al-aslu fil asya al-ibahah, yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Selama kontennya ada kriterianya nih, yaitu pertama, tidak mengandung maksiat. Kemudian yang kedua, tidak merusak nilai akhlak. Kemudian yang ketiga, memberi manfaat. Maka penggunaannya diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Misalnya pada penggunaan audiobook atau pembelajaran secara online, itu dibolehkan. Tetapi jika digunakan untuk membuat konten yang tidak relevan dengan pembelajaran, itu sangat tidak dibolehkan, karena itu bisa merusak nilai akhlak pada peserta didik. Karena sebagai guru kita harus menjadi qudwah hasanah, yaitu contoh yang baik untuk peserta didik kita, agar mereka bisa meneladani akhlak pada diri kita. Kasus yang ketiga, interaksi guru dan siswa, yaitu adab dan batasan. Di era modern dan globalisasi sekarang ini, komunikasi guru dan siswa bisa terjadi melalui chat pribadi. Nah, disinilah pentingnya fikih tentang adab pergaulan. Dalam agama Islam mengajarkan menjaga batas interaksi, kemudian menghindari kholwat digital atau interaksi privat yang berpotensi fitnah. Kemudian menjaga profesionalitas. Guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga penjaga nilai moral.
dalam kita bisa menerapkan pendekatan solusi, yaitu maqasidus syariah. Untuk menghadapi berbagai persoalan baru, ulama menggunakan pendekatan maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat. Yang pertama, menjaga agama atau hifdzuddin, artinya melindungi kebebasan beragama dan menjalankan syariat. Yang kedua, menjaga akal atau hifdzul aql, artinya melindungi akal dari hal yang merusak seperti meminum khamar atau mengkonsumsi narkoba dan mencerdaskannya. Yang ketiga, menjaga jiwa atau hifdzun nafas, yaitu melindungi hak hidup dan keselamatan fisik manusia. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzun nasal atau hifdzun nasab, yaitu melindungi kehormatan nasab dan keturunan yang sah. Yang terakhir, yang kelima, hifdzul mal atau melindungi hak kepemilikan harta dan pengelolaan secara halal. Dalam konsep pendidikan, guru hanya memastikan dan harus memastikan bahwa metode pengajaran itu mengembangkan akal, kemudian menjaga akhlak dan tidak merusak moral siswa. Sahabat pendidik, fikih bukanlah sesuatu yang kaku. Ia hidup berkembang dan menjawab tantangan zaman. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu nilai-nilai Islam itu sendiri. Tugas kita sebagai guru adalah menjembatani antara teks dan juga konteks, antara ajaran klasik dan realitas modern. Semoga kita semua diberi hikmah dalam mengajar dan mampu menghadirkan pendidikan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.